Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa. Hai, aku Luisa, mahasiswi semester 3 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hidup kita saat ini merasa aman terlindungi. Entah masalah apa yang nanti kita alami di kemudian hari. Di sini, saya sedikit membedah bagaimana permasalahan kekerasan seksual terjadi yang dimana tidak mengenal batasan usia serta lingkungan. Saya, Luisa, mewakili sebagai mahasiswi turut adil dalam kebenaran persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hidup perempuan yang melawan. Tahukah kamu bahwa 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidup mereka? Perempuan bukanlah objek pandangan, objek seksual, maupun objek kekerasan. Namun, perempuan merupakan subjek yang berhak untuk dihargai, dihormati, dilindungi. Tapi, apakah kenyataannya seperti itu? Bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini terus berulang. Kekerasan seksual terus berulang dimanapun lingkungan. Ya, secara umum pelecehan kekerasan seksual sudah biasa. Banyak perbincangan akan hal tersebut. Tetapi, bagaimana dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi langsung terhadap lingkungan kampus dan menjamin kenyamanan bagi mahasiswi di kampus tersebut? Bahwa data Komnas Perempuan menunjukkan dan mencatat sekitar 27% kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terjadi di perguruan tinggi, menunjukkan bahwa kampus bukan sepenuhnya ruang aman bagi mahasiswa atau mahasiswi. Bahkan kampus ternama seperti UGM, Unsud, dan universitas besar lainnya tidak terbebas dari persoalan ini. Sehingga beberapa di antaranya telah membentuk Satgas PPKS sebagai bentuk respon dan perlindungan baik sivitas akademika. Fakta ini memperlihatkan bahwa reputasi akademik tidak menjamin sepenuhnya bebas dari adanya kekerasan seksual itu sendiri, karena masalah tersebut lebih dipengaruhi oleh budaya relasi kuasa, ketidakberanian korban untuk melapor, serta sistem pelaporan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban tersebut. Dengan demikian, urgensi yang perlu dicegah terhadap kekerasan seksual di kampus bukan hanya persoalan aturan saja, tetapi juga perubahan budaya dan mekanisme perlindungan yang jelas dan menyeluruh. Apakah semua instansi dapat menjamin terhadap kenyamanan sivitas akademika, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta itu sendiri? Bahwa kekerasan seksual bukan hal semata, bukan hal yang harus disepelekan, yang dibiarkan, yang tidak ditindaklanjutkan terhadap pihak-pihak yang memang pada dasarnya memiliki keterkaitan hukum, bahwa tidak hanya terkhusus terhadap perempuan saja yang mengalami terjadi kekerasan seksual. Mungkin saja bisa jadi korban terhadap pelecehan seksual yaitu terhadap laki-laki. Tetapi faktanya korban
yang lebih banyak yang dialami justru perempuan yang secara emosional, secara perasaan, akal pikir berbeda dengan logika, cara daya tangkap laki-laki. Hal ini bukan memperbandingkan antara laki-laki dan juga perempuan, akan tetapi keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu, setiap gender, yang perlu diketahui secara karakter itu sendiri. Entah sampai kapan kekerasan seksual terjadi di Indonesia secara umum. Apakah di 2030 nanti isu kekerasan seksual dan tingkat data terhadap pelecehan seksual perempuan akan menurun? Karena bagaimanapun yang hanya bisa memperbaiki sikap moral, etika, dan sebagainya yaitu terhadap diri sendiri, penguasaan diri sendiri, dan pengarahan terhadap faktor-faktor tertentu, baik secara faktor keluarga, pertemanan, lingkungan sosial, dan sebagainya. Tapi saya pribadi menekankan bahwa stop kekerasan seksual karena perempuan juga ingin mendapatkan hak yang setara, hak keadilan, serta hak perlindungan di dirinya sendiri.